mampu tidak dapat? Jawabnya, menjaga diri dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh atau dari sebiji kurma. Besi kapan keren? Jika tidak mempunyai, jawabnya lagi menahan dirinya, yaitu tidak mau mengganggu orang lain. Lain riwayat, semua keterangan ini sumbernya dari Rasulullah SAW. Al-Rawa Abu Lais riwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dhar radhiyallahu anhu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma talat samsul ila bu'isa bijan bataiha malakani yunadiyani wa innahuma yusmi'ani ahlul ard illa saqalain. Ayuhan nas sallumu ila rabbikum fa inna ma qalla wa kafa khairun mimma kasra wa alha wa malakan nadiyan Allahumma adil limufik mali khalafan wa adil limumsik mali talafa. Tiada terbit matahari kecuali di sampingnya ada dua malaikat yang berseru supaya didengar penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Hei manusia, segeralah kamu menuju kepada Tuhan, maka yang sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melupakan. Dan dua malaikat yang berseru, ya Allah berikan kepada orang yang membelanjakan hartanya, dan gantilah. Siapakah dua malaikat? Dua malaikat itu yang ditugaskan ketika terbit matahari subuh. Dua malaikat yang bernama Kiroman dan Katib, menunggu sampai asar. Ketika asar dia tidak mengeluarkan atau sengaja tidak mau, maka dua malaikat tadi sebaliknya berdoa, ya Allah berikan kepada orang, ya Allah, dan segerakan bagi orang-orang yang kikir, bakhil terhadap hartanya itu agar binasa. Ini dari riwayat Abu Dhar. Abu Lais dari ayat yang meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Baron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin muta'alikin yastaril Ka'bah wa yaqul as'aluka bi hurmati hadzal bait an tafirali. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, sal bi hurmatika fa inna hurmatal mu'min a'zamu indallah min hurmati hadzal bait. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innali dzanban 'azima. Qal wa ma dzanbuk? Qal innali mala katsiran wa inna ma sayati katsiran wa inna khayli katsiratun walakin rajul idza sa'alani say'an min mali faka sublatan minna tahruju min al-wajhi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatananna anni ya fasik la tahrikni dinarika walladhi nafsi biyadi
Lau sumta alfa amin fa shalaita alfa amin summa mutta la iman la katabakallahu finnar ama alimta ana lu'ma minal kufr wal kufru minan finnar was sakhawa minal iman wal imanu fil jannah. Sadaqah Rasul. Rasulullah SAW melihat seseorang berpegangan dengan kelambu Ka'bah sambil berdoa, as'aluka bi hurmati hadzal baiti an taghfirali. Dekat lampu. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan kehormatan rumah ini, semoga Engkau mengampunkan aku. Maka sabda Nabi SAW kepadanya, hai hamba Allah, meminta kepada Allah dengan kehormatanmu, sebab kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah dari Ka'bah. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, dosaku sangat besar. Nabi SAW bertanya, apakah dosamu? Jawabnya, sesungguhnya saya seorang kaya, banyak harta, ternak dan kuda. Tetapi jika ada orang yang minta kepada aku sesuatu, maka bagaikan sulutan api yang menyentuh membakar mukaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, menyisihlah engkau daripadaku, hai fasik. Jangan engkau membakar aku dengan api. Demi Allah, andaikan engkau puasa dan sembahyang selama 1000 tahun, kemudian engkau sebagai seorang yang tidak mengenal budi pemberian Allah, niscaya Allah akan melemparkan engkau ke dalam neraka. Apakah kau tidak mengetahui bahwa lo cedera, tidak mengenal budi, itu termasuk dalam kufur, dan kufur itu tempatnya neraka. Orang batil pasti masuk. Sedang orang yang pemurah dermawan itu daripada iman, sedangkan iman itu masuk di dalam surga. Al-Rawah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhawa syajratun aswa fil jannah wa asanwa mutadalliyatun fid dunya faman ta'allaq bi ghusl minna madau ila jannah wal bukhal syajratun aswa fil nar wa asanwa mutadalliyatun fid dunya wa man ta'allaq bidusin minna madau ila nar. Pemurah itu satu pohon yang akarnya asalnya pokoknya di surga dan dadanya menurun ke dunia, maka siapa berpegang kepadanya akan ditarik ke surga. Sedangkan orang-orang yang kikir atau bakhil, itu pohon yang bibitnya asalnya dari neraka, sedang dadanya menurun ke dunia, maka siapa yang berpegang kepadanya pada saat itu akan ditarik ke dalam neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar, was-sahih qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang bakhil kikir itu jauh dari Allah, jauh dari surga,
jauh dari pergaulan manusia, dekat dengan api neraka. Dan orang-orang yang sakhok atau pemurah atau dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada surga, dekat kepada manusia, jauh dari api neraka. Dan banyak orang merindukannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasinu amalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqah wastabilu anwa'a bala biddu'a. Jagalah harta kekayaanmu dengan mengeluarkan zakat, dan obatilah orang-orang yang sakit dengan bersedekah, dan hadapilah berbagai macam bala itu dengan banyak berdoa. Kan sakit itu macam-macam. Sakit pikiran. Banyak orang sakit. Sakit usaha, sakit rezeki. Abdurrahman As-Salam maula dari Umar radhiyallahu anhu berkata, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'ala sa'ilun fala taqa'u alaihi mas'alatahu hatta yabragha mina sumaru alaihi bifaqarin walinin bibadlin yasirin aw biraddin jamilin fa innahu qad yatikum man laisa bi'sani wala kamin yanduruna kaifa sani'ukum bima haqqa lahumullah. Jika datang seorang minta-minta, maka jangan kamu putus permintaan sehingga selesai permintaannya. Kemudian kamu jawab dengan sopan dan mudah, dengan memberi sedikit atau penolakan yang baik. Sebab ada kalanya yang datang kepadamu itu bukan manusia dan bukan jin, hanya sekedar menguji kamu, sebagai kamu berbuat terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada. Sa'id bin Mas'ud al-Khindri wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yasaddaq fi yawmin aw lailatin ila ufidamin an yamuta min dadwatin aw hadmah aw mautin bakta. Tiada seorang yang bersedekah pada siang hari atau malam hari melainkan terpelihara pada hari itu dari mati, tergigit binatang berbisa, atau kejatuhan ambruk bangunan, atau mati mendadak. Atau mati jadi kalau kamu ahli saudara itu tidak ada yang mati mendadak, tapi mati koma. Dan berarti kan bukan mendadak. Ahli saudara itu kan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, manaqas malun min sadaqatin qattu wala afan rajul min badlamatin ila jadahu ya'izan wa ma tawadda rajulillah ila rafa'ullah ta'ala. Tidak akan berkurang hartamu karena sedekah. Dan tiada seorang yang memaafkan
suatu aniaya kedoliman, melainkan Allah menambahkan kemuliaan. Dan tiada seorang yang tawadhu merendah karena Allah, melainkan Allah akan menaikkan derajatnya. Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, dua dari syaitan dan dua dari Allah Ta'ala, kemudian membaca as-syaitan yaidukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallah yaidukum maghfiratan minhu wa fadlan wallah wasi'un alim. Setan akan mengancam kamu dengan membuat ketakutan dalam kemiskinan dan menganjurkan kamu berbuat keji dan kejahatan. Sedang Allah menjanjikan kepadamu pengampunan dan karunia, yakni menyuruh kamu taat dan bersedekah untuk mencapai pengampunan dan karunia-Nya. Dan Allah luas karunia-Nya dan mengetahui amal-amal hamba-hambanya. Surat Al-Baqarah ayat 268. Buraidah radhiyallahu anhu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana qada qaumun ahda ila ta'alahumullah ta'ala bil qatli wala dhahara faqisatu fi qaumi la sallallahu alaihi wal maut wala mana qaumun zakah ila habasallahu anhumul matar. Tiada suatu kaum yang menyalahi janji melainkan diuji Allah dengan pembunuhan, dan tiada tersebar dalam satu kaum pelacuran melainkan Allah menguji mereka dengan banyaknya kematian, dan tiada menolak zakat satu kaum melainkan Allah akan menahan dari mereka hujan. Ad-Doha dari An-Najah bin Sabura berkata, tertulis di pintu surga 3 baris. Yang pertama kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua umat mudnibah wa rabbun ghafur, umat berdosa dan Tuhan Maha Pengampun. Dan yang ketiga wajadna ma'amina rabbina maqaddamna khasyirna man khalaqna, kami dapat apa yang kami belanjakan, sedekahkan, dan mereka rugi terhadap apa yang kami tinggalkan. Itu di pintu surga. Jadi orang sedekah itu tidak masuk pintu surga. Jangan yang pintu neraka itu al-fahir, olas. Dan yang pelit-pelit itu gampang nyemplung, olas. Tapi alhamdulillah boleh saya ini pemurah semua. Amin. Berarti kalau nggak amin kan nggak murah. Mikir ya, ngomong amin aja berarti kamu belum. Barang siapa yang menolak 5, maka Allah akan menolak daripadanya 5. Siapa yang menolak untuk mengeluarkan zakat,
maka Allah akan menolak keselamatan hartanya. Barang siapa yang menolak, yakni tidak suka sedekah, maka Allah akan mengurangi kesehatannya. Siapa yang menolak pengeluaran zakat tanamannya, maka Allah akan menolak berkah tanahnya. Barang siapa tidak suka berdoa, maka Allah tidak suka untuk menerimanya. Barang siapa yang tidak meringankan soal sembahyang, maka Allah akan menolak dari kalimat la ilaha illallah ketika matinya. Jadi kalau orang yang berat sembahyang itu matinya nggak bisa baca la ilaha illallah. Yani seseorang yang suka mengabaikan, melalaikan sembahyangnya, maka tidak akan dapat mengucapkan kalimat tauhid dalam matinya. La ilaha illallah. Ketika akan mati, tutup lidahnya, dikunci hatinya, tidak bergerak, tidak bisa menyebut nama Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, 1 dirham yang disedekahkan di masa sehat dan bakhil lebih afdal dari 100 dirham diwasiatkan ketika akan mati. Jadi 1 dirham lebih utama daripada nanti mati baru wasiat. Jadi sebelum mati rasa wasiat dihabisin dulu. Kalau yang hidup dia bersedekah, katanya yang menerimanya sedekah bukan orang tua, kecuali dia ada ilmunya bahwa dia dapat warisan yang bikin musola atas nama orang tua. 1 rupiah bukan untuk usaha, 1 rupiah bukan untuk beli mobil, 1 rupiah bukan untuk beli apa-apa. Jadikan masuk musola atau masjid atas nama orang tuanya. Ini anak soleh, tidak mengambil 1 rupiah warisan apa. Tapi insya Allah nggak ada, apalagi kepepet. Yang kaya aja emang. Abu Lais radhiyallahu berkata, saya telah mendengar ayahku bercerita, dahulu di zaman Nabi Isa alaihissalam ada seorang bernama Mal'un. Karena bakhilnya, maka sampai disebut mal'un. Orang bakhil itu disebut mal'un, terkutuk. Sebutan yang paling jelek kalau disebut mal'un. Maka pada suatu hari ada seorang akan pergi perang. Ia datang kepada mal'un dan berkata, tolong berikan kepadaku senjata untuk saya pergunakan dalam perang dan akan menyelamatkan engkau dari neraka. Maka tidak dipedulikan dan diabaikan oleh si mal'un dan tidak diberinya apa-apa. Sehingga pergi orang itu. Setelah itu mal'un menyesal, lalu dipanggil dan diberi pedangnya. Maka kembalilah orang itu, lalu bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam bersama seorang ahli ibadat yang telah ibadah selama 70 tahun.
Nabi SAW bertanya kepada orang itu, dari mana kamu mendapatkan pedang itu? Jawabnya, aku diberi oleh si Mal'un. Maka Nabi Isa alaihissalam merasa senang dengan sedekahnya itu, sedekahnya si Mal'un itu, dan bersama Abid al-Ibadah itu berjalan. Maka tergerak dalam hati si Mal'un, saya akan berdiri melihat Nabi Isa alaihissalam dan orang Abid. Maka ketika berdiri melihat keduanya, berkata Abid itu, saya akan lari dari si Mal'un sebelum saya terbakar dengan apinya. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa AS, katakanlah kepada hambaku yang berdosa bahwa aku telah mengampunkannya karena sedekahnya dengan pedangnya itu, walaupun terlambat. Dan karena cinta kepadamu dan katakan pada Abid bahwa ia akan menjadi kawannya nanti di dalam surga. Yang ahli ibadah ini kalah sama ahli sedekah. Ahli sedekah ini langsung di tingkat atas daripada orang yang Abid. Apalagi Abid, maka dia akan diangkat menjadi muqarrabi. Maka Abid berkata, demi Allah saya tidak ingin dalam surga bersamanya dan tidak ingin berkawan padanya. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa SAW, katakan pada hambaku, engkau tidak rela dengan keputusanku dan menghina hambaku, maka kini aku jadikan engkau mal'un dan dari ahli neraka, dan saya gantikan tempatmu di surga dengan tempatnya di neraka. Tinggal ibadah hanya tidak menyetujui sedekahnya si mal'un. Dan aku berikan tempatnya di surga untuk hambaku, dan tempatnya yang di neraka itu untuk Abid ahli ibadah. Kadang-kadang bingung. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, waqala Nabi SAW, inna malaka yunadi min abwabis sama' yaqul mayukri yauma yajid gada wa malakun akharajun yunadi ya ma'asyara bani adam bidulil mauti wabnu bil kharab. Sesungguhnya ada malaikat berseru dari pintu-pintu langit berkata, siapa yang suka memberi hutang hari ini, maka ia akan dibayar kelak besok, asal ikhlas. Dan ada malaikat yang berseru, anak Adam, kamu lahir untuk mati dan membangun untuk rusak dan binasa. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, idza qaradta min ad-dunya fadahru abi khairun lana ambadnuka. Qala Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana mara'ukum khiyarakum wa gina'ukum asya'ukum wa umurukum syawra bainakum fadarul khairun lakum min badniha wa idza kana umarakum syararakum wa gina'ukum khala'ukum wa umurakum idza nisaikum wa banal khairun lakum min ad-dahiyah. Ya Rasulullah, jika kamu telah keluar dari dunia ini, maka di atas bumi yang lebih baik atau di dalamnya untuk kami. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, jika pemimpin atau pemerintah orang-orang yang baik dan orang-orang kaya itu orang yang loman atau pemurah, dan semua urusanmu dimusyawarahkan bersama, maka di atas bumi lebih baik daripada di dalamnya. Tetapi apabila jika pemimpin-pemimpin orang-orang yang jahat dan orang-orang yang kaya, orang-orang yang bakhil
dan semua urusanmu terserah dan banyak diserahkan kepada kaum wanita, maka di dalam bumi lebih baik daripada di atasnya. Mati lebih baik daripada komandannya rumah tangga adalah istri. Apalagi yang mengimami sholat istri, karena suaminya belum bisa baca Iftitah. Tidak benar al-imamu bisa atau bisa laki-laki itu semuanya di atas segala-galanya daripada perempuan dengan batas-batas hak mereka. Abdullah bin Mas'ud berkata, jika engkau dapat meletakkan tabunganmu, simpananmu di tempat yang tidak dapat digunakan oleh ulat dan tidak terambil oleh pencuri, maka laksanakan, yaitu tabunganmu berupa sedekah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ada zakat wa qaradawfa wa dal amanah faqad wufiya syukha nafsi, yani an nafsi al-dukhul. Barang siapa mengeluarkan zakat dan menjamu tamu dan menunaikan amanat, maka ia telah terpelihara dari kebahilan dirinya, yani ia terlepas dari sifat-sifat bahil tadi. Jadi kalau ada tamu servis seperti bintang 5. Dan kamu kasih undi-undi saja ya. Allahumma salli wa sallim wa